Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Masyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini adalah bagian daripada amal saleh yang mudah-mudahan kita dapati pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keberkahan dan juga keistiqomahan di atas kebaikan sampai dengan akhir hayat hidup kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Suara jelas Pak ya? Ya, batuk ini udah sepekan ini. Baik, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pagi hari ini surah Al-Buruj, yang pada kesempatan yang lalu telah kita bahas ayat 1 sampai dengan 10. Insyaallah pagi hari ini kita akan tuntaskan lanjutannya ayat 11 sampai dengan ayat ke-22. Untuk itu seperti biasa, mari sama-sama kita baca surat ini dari awal ya sampai akhir ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan dari membaca Quran ini. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid.
هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ Sadaqallah. Baik, masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Buruj 22 ayat adalah termasuk surah Makkiyah yang kemarin sudah kita jelaskan. Di antara hikmah diturunkannya surat ini adalah untuk mengokohkan dan menguatkan keimanan serta kesabaran orang-orang yang beriman atas perlakuan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menimpakan kepada mereka berbagai macam fitnah. Fitnah di sini artinya adalah tindakan yang zalim, ya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, ya, persekusi, intimidasi, dan berbagai macam perlakuan-perlakuan buruk lainnya. Ya, kenapa demikian? Karena di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar berita tentang ashabul ukhdud, para pembuat parit, di mana parit itu digunakan untuk menyiksa orang-orang yang beriman, ya, dan mereka tetap dalam keimanannya, tidak berubah sedikit pun meskipun harus mengorbankan nyawa mereka demi mempertahankan akidah, demi mempertahankan keyakinan, mempertahankan iman dan Islam. Karenanya surat ini diawali dengan sumpah was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan bintang. Ada 12 gugusan bintang. Wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan yaitu hari kiamat. Wa syahid, demi yang bersaksi. Wa mashhud, yang disaksikan, dan demi yang disaksikan. Qutila ashabul ukhdud, celakalah atau pasti dilaknat. Siapa mereka? Ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat parit, ya, ashabul ukhdud, bukan ashabul udud, Pak, ya. Sering ashabul ukhdud dibikin ashabul udud, sama-sama bikin api soalnya, gitu. Di sini celakalah ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat parit, dari mulai rajanya, ya, kemudian arsiteknya, pejabatnya, tukangnya, pokoknya semua yang punya andil sekecil apapun dalam pembuatan parit, mereka masuk dalam cakupan ashabul ukhdud. Walaupun cuma ikut ngelemparin satu buah ranting kecil, mereka termasuk dalam ashabul ukhdud. Artinya kalimat qutila, celaka ini, itu mencakup semua orang yang punya peran dan punya andil. Bahkan boleh jadi mereka yang tidak secara langsung terlibat, tapi menyetujui perbuatan zalim ini, ya, dan mendukung, meskipun hanya dukungan dalam hati, boleh jadi termasuk dalam cakupan ashabul ukhdud. Nah, inilah bahayanya menjadi pendukung kezaliman, menjadi pendukung kejahatan, ya, walaupun tidak menjadi pelaku kejahatan secara langsung, ya, tetapi itu dapat memberikan akibat dan dampak yang buruk. Kalau Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang jahat itu, maka semua kena, ya. Sebagaimana dulu Abraha dari Yaman sampai ke Mekah itu jauh, Pak, melewati puluhan bahkan mungkin ratusan kampung. Tidak semua rombongan Abraha itu niatnya sama, pengen menghancurkan Ka'bah. Ada juga yang cuma numpang aman, karena pengen pergi berdagang, udahlah ikut rombongan ini aman pasti, gitu kan. Tetapi begitu Allah timpakan azab, semua kena, ya, semua kena. Karenanya para sahabat Nabi bertanya, ya Rasul, di antara rombongan Abraha itu tidak semuanya adalah orang-orang yang memiliki niat menghancurkan Ka'bah. Maka Rasul mengatakan, kelak mereka pada hari kiamat yub'atsu ala niyatihim, dibangkitkan sesuai niatnya.
Ya, dibangkitkan sesuai niatnya. Tetapi mereka ikut hancur bersama dengan pasukan Abraha. Karena itu Pak, ini termasuk di antara peringatan bagi kita semua, jangan biarkan ada kejahatan ya, terjadi di lingkungan kita, kemaksiatan terjadi di lingkungan kita. Jangan biarkan orang-orang jahat itu kemudian membuat satu lingkungan, satu sistem yang jahat, yang zalim ya, tidak boleh kita biarkan. Bahkan kalaupun kita hanya ikut nimbrung di situ, Pak polisi, saya nggak ikut main judi kok, saya nggak ikut mabuk ya, tapi kan kamu pasti tangkap ada di situ, ya, tetap aja kena polisi, ditangkap walaupun nanti urusan hukumannya atau nggak dihukum urusan belakangan, tapi semua kena, ya. Nah ini peringatan sehingga kita jangan sampai duduk-duduk bersama dengan orang-orang yang zalim dan orang-orang yang ahlul maksiyah. Kenapa mereka disebut orang-orang yang celaka? Karena mereka membuat parit an-nari dzatil waqud. Parit itu kemudian dikobarkan api di dalamnya dengan bahan bakarnya. Idhum 'alaiha qu'ud. Mereka duduk-duduk di atasnya, di sekitarnya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka menyaksikan perbuatan zalim, ya, yaitu siksaan yang mereka timpakan kepada orang-orang yang beriman, supaya mereka mau meninggalkan keyakinan mereka dan kembali kepada agama mereka yang batil. Jadi orang-orang beriman itu dikumpulkan, dipaksa meninggalkan keimanan, dipaksa untuk musyrik, dipaksa untuk kafir. Kalau tidak mau diancam akan dilemparkan ke dalam api. Nah, mereka yang tidak mau kembali, yang tidak mau meninggalkan agamanya, yang tidak mau musyrik, tidak mau kafir, dihancurkan, dilemparkan ke dalam api. Ya. Tapi kalau mereka mau meninggalkan agamanya, meninggalkan Islam, meninggalkan tauhid, ya, mereka diselamatkan. Artinya tidak disiksa. Nah, ini kan sebuah ancaman yang sangat luar biasa. Ya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka saling menyaksikan satu sama lain. Ya, bi anna ahadan lam yuqassir fima umira bihi. Setiap orang yang diberikan tugas dalam rangka membuat parit itu tidak ada satupun yang tidak menjalankan tugasnya. Ada yang tugasnya gali parit, ya. Ada yang tugasnya ukur-ukur, ada yang tugasnya cari kayu bakar, ada yang tugasnya mungkin cari bensin, ya. Ada yang tugasnya cari korek api, macam-macam tugasnya. Mereka saling menyaksikan satu sama lain. Fahuwa minasyahadati bima'na ta'diyatil khabar. Itu merupakan bentuk kesaksian yang artinya adalah melaksanakan perintah dan tugas daripada pemimpinnya yang zalim. Ya. Awil murad syuhudun yashhaduna bima fa'alu bil mu'minin fahuwa minasyahada bima'nal khudur. Ya. Pokoknya apapun itu, ataupun mereka hanya sekedar hadir menonton. Ya. Tapi kalau mereka ridha terhadap apa yang dilakukan oleh raja mereka yang zalim, ya berarti sama saja mereka pelaku kezaliman, meskipun tidak langsung melakukan kejahatan. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, walaupun sebagian riwayat menyebutkan bahwa Allah menyelamatkan sebagian besar orang-orang yang beriman. Bagaimana cara menyelamatkannya? Allah ambil, Allah cabut nyawa mereka sebelum tubuh mereka sampai ke api. Jadi ketika mereka dilempar, ya kan, memang tubuh mereka terbakar, tapi dalam kondisi tubuh itu sudah mati, sehingga mereka tidak merasakan panasnya api, karena sudah mati duluan. Rohnya sudah dicabut sebelum tubuhnya nyampe ke dalam api. Ini salah satu di antara khobar atau riwayat yang sampai kepada kita. Sedangkan api itu sendiri dari parit, ada yang saking besarnya api itu keluar dari parit hingga menyambar orang-orang yang duduk di sekitarnya. Sehingga ada sebagian orang-orang musyrik, orang-orang kafir ini yang terbakar, terkena api tersebut karena lidah apinya yang sangat besar, menyambar sebagian di antara mereka. Nah, itulah di antara pertolongan Allah kepada orang-orang yang beriman. Tidak mesti ditolong dalam artian pasti selamat hidup lagi gitu kan, tetapi dengan hal-hal yang lain sebagainya, seperti yang pernah kita sampaikan tentang kisah Masyitah. Ya, Masyitah itu sebenarnya nama pekerjaan, Pak. Masyitah artinya tukang sisir.
Ya, tukang sisir. Karena Masyitah ini tukang sisir anak perempuannya Fir'aun. Ketika dia sedang nyisiri anaknya Fir'aun ini, tidak sengaja sisirnya jatuh. Terus ketika dia ambil, dia membaca bismillah. Kedengeran oleh anaknya Fir'aun. Ditanya, memangnya engkau punya Tuhan lain selain bapakku? Oh iya, Tuhanku dan Tuhan bapakmu sama, yaitu Allah. Nah, lapor sama bapaknya. Ya, dipaksa untuk meninggalkan agamanya Nabi Musa, tentu Islam, tauhid. Ya, dia tidak mau, akhirnya diancam, dibuatkan kuali besar, dididihkan air di situ, dididihkan, diancam. Kalau kamu nggak mau, saya lempar ke dalam ini anakmu satu persatu. Anaknya ada 3 atau 4, Pak. Ya. Karena Masyitah menolak, anaknya 1 dicemplungin air mendidih, 2, 3, sampai yang terakhir yang masih bayi. Ya. Ketika itu bayinya digendong oleh ibunya Masyitah. Anaknya bayi ini ngomong karena kelihatan ibunya agak mulai gentar. Dikatakan oleh anaknya, wahai ibu, sungguh ya, siksaan yang mereka timpakan di dunia ini jauh lebih ringan daripada siksaan Allah kelak di api neraka. Karena itu tegarlah wahai ibu, aku rela bersamamu mati di dalam mempertahankan keimanan. Ya udah nyemplung dua-duanya. Jadi satu keluarga mati, Pak. Nah, ini kisah seperti ini banyak kita saksikan sebenarnya. Ya. Kisah-kisahnya ataupun juga bahkan di masa sekarang juga ada. Ya, di sebagian kaum muslimin yang ada di daerah-daerah minoritas atau yang pemerintahan yang sangat tidak suka dengan kaum muslimin, mereka juga memberikan siksaan-siksaan sedemikian rupa kepada orang-orang yang beriman. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka melakukan perbuatan yang demikian melainkan dikarenakan orang-orang itu beriman kepada Allah Al-Aziz, zat yang maha perkasa, Al-Hamid, yang maha terpuji. Jadi tidak ada dosa, kesalahan, tidak ada tindak kriminal, tidak ada kejahatan besar yang mereka lakukan yang membuat mereka pantas dihukum mati sebenarnya. Ya, ada kesalahan. Ya. Satu-satunya kesalahan yang dianggap salah oleh para penguasa itu adalah karena mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya. Nah, ini suatu bentuk kezaliman. Menghukum seseorang ya, bukan karena kejahatan yang dia perbuat. Menghukum seseorang, menyiksa seseorang bukan karena sebuah tindak kriminal yang mereka lakukan. Ini suatu bentuk kezaliman yang sangat besar. Dan bagi Allah ini merupakan kesalahan besar yang akan diberikan hukuman. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menimpakan fitnah kepada orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan, yaitu dengan cara membakar, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, falahum, maka bagi mereka adzabu jahannam, siksaan neraka jahannam, walahum adzabul hariq, dan bagi mereka kelak adalah siksaan api yang membakar. Ini ancaman yang sangat keras, Pak. Tetapi juga ada harapan. Sebenarnya di sini ada kalimat yang menarik. Tsumma lam yatubu. Jadi orang-orang yang sudah menyiksa orang beriman, laki-laki atau perempuan, ya, dan mereka masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup setelah menyiksa itu, dan selama sisa hidupnya itu ternyata kok enggak taubat, mereka itulah yang akan diberikan siksaan api neraka, siksaan neraka jahannam. Berarti di sini ada harapan. Oh, berarti kalau seandainya mereka itu mau bertaubat, walaupun bagaimanapun mereka pernah masa lalunya ikut andil dalam menyiksa orang-orang beriman, boleh jadi Allah menerima taubatnya. Nah, ini yang menarik. Jadi orang sudah sejahat itu, tapi kalau dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu masih ada harapan Allah menerima taubatnya. Bayangkan, ini suatu bentuk kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika Rasul berhasil menaklukkan kota Mekah, jamaah rahimakumullah, ada orang-orang yang dulu melakukan kejahatan dan kekejaman kepada kaum muslimin. Ya, katakan seperti Wahsy.
Wahsy itu dengan tombaknya dia telah membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi namanya Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan. Ya, setelah Hamzah meninggal dunia, dia bawa pisaunya, dihampiri jenazahnya Hamzah, dia robek dadanya, diambil di jantungnya, dipotong, Pak, dikunyah-kunyah. Keji sebenarnya. Tapi ketika Rasul kemudian masuk kota Mekah, ya, ketemu Wahsy, ketemu Hindun, dan mereka berdua bertaubat dan masuk ke dalam agama Islam, Rasul memaafkan mereka. Rasul mendoakan mereka. Ya. Bila kalau Rasul menerima mereka, memaafkan mereka, ya tentu Allah juga mengampuni mereka. Betapapun kesalahan besar yang pernah mereka lakukan kepada kaum muslimin. Apalagi Abu Sufyan, dia telah banyak memimpin pasukan untuk memerangi kaum muslimin. Ya. Tapi karena dia bertaubat, Allah menerima taubatnya, bahkan dia masuk dalam daftar sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya sahabat Nabi itu memiliki peluang besar, ya, menjadi ahli surga. Bahkan Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sayangnya Ashabul Ukhdud ini sampai mati enggak taubat, Pak. Ya, Ashabul Ukhdud loh, Pak, bukan udud ya. Jadi sampai mati mereka tidak bertaubat. Ya. Maka kepada mereka lah Allah mengancam, falahum adzabu jahannam. Mereka akan mendapatkan siksaan neraka jahanam, walahum adzabul harik. Mereka juga akan mendapatkan balasan yang setimpal seperti yang mereka timpakan kepada kaum muslimin. Mereka membakar kaum muslimin, orang beriman, Allah pun akan membakar mereka. Ya. Bahkan mungkin dengan penderitaan yang jauh lebih berlipat-lipat ganda. Baik, itulah ancaman Allah kepada Ashabul Ukhdud. Kemudian jamaah rahimakumullah, pada ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilus solihati, dan melakukan amal-amal yang saleh, lahum, maka bagi mereka jannatun, surga-surga, tajri, yang mengalir min tahtiha, di bawahnya, al-anharu, sungai-sungai. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah menjanjikan bagi mereka balasan yang luar biasa indahnya, luar biasa besarnya, yaitu jannat, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Ini merupakan balasan yang sangat besar yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman, yaitu berupa nikmat yang tidak terbatas. Ya. Bahkan mereka kekal untuk selama-lamanya di dalam surga tersebut. Ya. Kalau bicara surga, apalagi dengan sungai-sungainya luar biasa. Ya. Fiha adharum mimma'in ghairi asin. Di surga ada sungai-sungai yang mengalir, airnya itu tawar, sangat tawar. Ya, mungkin ada manis-manisnya dikit, Pak. Ya, ngalah-ngalahin yang lain pokoknya. Ada lagi wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'muh. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mengalir padanya susu yang tidak akan pernah basi. Ya, luar biasa. Wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin. Sungai-sungai yang mengalir padanya air khamr. Khamr yang lezat, khamr yang nikmat, yang dihalalkan oleh Allah dan tidak akan merusak dan tidak akan membuat mabuk. Ya, orang beriman sabar. Di dunia diharamkan, enggak boleh minum khamr, sabar. Nanti di akhirat Allah ganti dengan khamr yang jauh lebih nikmat dan tidak memiliki efek samping. Ya, apalagi efek belakang, enggak ada, Pak. Ya, semuanya baik. Khamrin ladzatin lisyaribin, khamr yang sangat lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Wa anharum min asalim musaffa. Ada lagi sungai-sungai yang mengalir padanya madu yang sangat jernih dan murni. Di dunia sering beli madu dan sering kena tipu.
dibilang asli ternyata palsu, ya kan? Nanti di akhirat insyaallah sungai, enggak cuma botolan, sungai mengalir padanya madu yang jernih dan murni. Jadi udahlah, nggak apa-apa. Di dunia ini kita sabar sesaat, nggak lama kok Pak. Ya, ntar kalau sudah mati juga selesai ujiannya, ya Pak ya. Kalau udah mati ujiannya sudah selesai, tinggal nunggu hasilnya. Ya, hasil sementara bisa kita dapatkan di alam kubur, dan hasil akhirnya insya Allah yang lebih indah, lebih nikmat ada di alam akhirat nanti insya Allah ketika kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan kita harus yakin Pak, insya Allah kita masuk surga. Ya, jangan pesimis. Allah menjanjikan kita insya Allah kita masuk ke dalam surga. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anharu dzalikal fauzul kabir. Siapapun yang memperoleh surga yang sedemikian nikmatnya, dzalika itulah surga al-fauz. Al-fauz artinya keberuntungan dan kemenangan. Fauz, ya. Orang yang menang bahasa Arabnya faiz. Faiz orang yang menang. Ya. Al-faizul awal juara 1. Al-faizul tsani juara 2. Al-faizul tsalits juara 3. Faiz orang yang menang. Ya. Dzalikal fauz itulah kemenangan, keberuntungan al-kabir yang sangat besar. Ya. Ini ungkapan kata para ulama, kalimat al-fauzul kabir ini cuman ada di surat ini. Yang lain ada tapi beda redaksinya, al-fauzul azim atau fauzan azima. Keberuntungan yang amat besar. Azim, kabir sama. Mengapa disebut sebagai keberuntungan yang sangat besar? Karena tidak ada lagi keberuntungan dan keuntungan yang lebih besar daripada hal itu semua. Li'uluwi darajatihim fil fadli wasyaraf, karena mereka mendapatkan derajat yang paling tinggi dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karenanya dalam ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Tapi lanjutannya menarik. Faman zuhziha 'anin nar, maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, lalu dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh dia telah menang. Ya. Jadi kemenangan, kesuksesan, keberuntungan menurut Al-Quran, menurut Allah, itu bukan orang yang banyak duit, banyak perusahaan, banyak mobil, banyak rumah. Bukan orang yang mendapatkan gelar profesor, doktor, dan seterusnya. Kemenangan besar, keberuntungan, kesuksesan itu adalah ketika manusia dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan untuk hal ini semua orang memiliki kesempatan yang sama. Yang miskin ataupun yang kaya, tua ataupun muda, ya, laki-laki ataupun perempuan, semuanya memiliki kesempatan yang sama. Kalau untuk rizki, nggak semua orang Allah kasih kaya Pak, ada yang Allah uji dengan kemiskinan. Kalau untuk gelar akademik, ada orang yang Allah kasih kesempatan sampai gelar guru besar, profesor, ya, ilmuwan. Ada yang orang Allah bahkan jangankan gelar akademik, sekolah pun tidak mampu. Ya. Tapi kalau untuk urusan masuk surga dan jauh dari api neraka, semua punya kesempatan yang sama. Ya, kita semua bisa berlomba-lomba untuk meraih kebaikan di akhirat. Dzalikal fauzul al-kabir, itulah kemenangan dan keberuntungan yang besar. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Inna batsya rabbika lasyadid. Nah, berikutnya ini kalimat-kalimat yang sangat keras ya. Inna batsya rabbik, sesungguhnya ya, batsh itu hukuman. Rabbika, Tuhanmu, bil kufari, kepada orang-orang kafir, lasyadidun, amat sangat keras, sesuai dengan yang dia inginkan. Inna batsya rabbika, balasan, hukuman, siksaan Tuhanmu,
kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang zalim seperti tadi ashabul ukhdud, ya, la syadidun, amat sangat keras. Syadid juga diartikan dengan al-akhdhu bil unuf. Ya. Unuf itu artinya kejam, Pak. Jadi Allah kalau sudah menyiksa itu melampaui yang lainnya. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang seperti ashabul ukhdud yang menimpakan siksaan yang begitu kejam kepada orang beriman, Allah bisa berlaku lebih dari itu. Ya. Kalau ada orang-orang Yahudi yang membantai kaum muslimin di Palestina, Allah mampu lebih dari itu, ya, dan tidak akan menimpakan siksaannya kecuali kepada orang-orang yang zalim. Ya. Fa idza wusifa bisyiddah, kalimat batash diberikan sifat la syadid, kana mutadha'ifan jiddan, artinya rasa sakit yang Allah timpakan kepada mereka itu adalah rasa sakit yang berlipat ganda. Wah, ini gak kebayang ya. Makanya tadi yang disampaikan oleh bayinya Masyitah, wahai ibu, siksaan manusia di dunia, ya, lebih ringan dibandingkan siksaan Allah kelak di akhirat. Daripada selamat dari siksaan manusia di dunia, ya, tapi celaka di akhirat dengan siksaan yang jauh lebih pedih, ya, lebih baik selamat dari siksaan akhirat yang pedih walaupun terpaksa harus, ya, mendapatkan siksaan ketika di dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan siksaannya kepada orang-orang kafir yang mendustakan utusan-utusannya, yang menyelisihi perintahnya. Siksaan Allah itu sangat keras, sangat besar dan sangat kuat. Apalagi kemudian disebutkan innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ya. Sesungguhnya Allah huwa, dialah yubdi'u, yang memulai penciptaan. Ya. Allah yang mulai menciptakan manusia. Allah yang menciptakan manusia tentu sanggup untuk menimpakan siksaan yang besar kepada manusia. Wa man kana qadiran ala dzalika kana batshu fi ghayati syiddah. Ya, zat yang mampu memulai penciptaan tentu balasan siksaannya jauh lebih menyakitkan. Wa yu'id, begitu pula dia yang akan mengembalikan manusia kepada asal mulanya. Asalnya tidak ada, dikembalikan menjadi tidak ada. Ya. Walaupun dia sudah mati, kelak Allah sanggup membangkitkan mereka kembali untuk menerima berbagai macam balasan atas perbuatan buruk yang pernah mereka lakukan. Jadi meskipun orang-orang kafir itu menyangka dan mengira, Pak, kalau sudah mati ya sudah selesai. Mereka tidak percaya bahwa ada siksa kubur, itu nggak yakin. Mereka nggak percaya ada hari kiamat, orang mati akan dibangkitkan kembali, nggak percaya juga. Ya, jadi mereka mengira setelah mati ya selesai. Walaupun jadi mereka merasa setelah berbuat jahat, berbuat zalim, berbuat maksiat, ya, toh kalau sudah mati selesai. Itu menurut mereka. Padahal setelah kematian itu justru jauh menyakitkan daripada kehidupan. Apa yang akan mereka terima di alam kuburnya adalah merupakan siksaan yang sangat pedih, belum lagi nanti ketika di akhirat, ya, terus mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, dialah zat yang memulai penciptaan dan akan mengembalikan manusia seperti semula. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi, ya, keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat mencegah. Kalau manusia bisa dicegah, tapi Allah tidak bisa dicegah. Wa huwal ghafur, dialah Allah zat yang al-ghafur, maha pengampun, yaitu yang akan menghapuskan dosa-dosa orang yang beriman. Ini yang menarik di sini, Pak. Di kitab ini Hasyiatus Sawi, Imam As-Sawi yang menjelaskan tafsir Jalalain, beliau mengatakan Al-Ghafur ay al-mahi li dzunubil mu'minin wa illam yatubu. Allah itu saking maha pengampunnya,
Dia akan mengampuni semua dosa dan kesalahan orang-orang yang beriman. Wa illam yatubu, meskipun mereka belum sempat taubat. Ya. Tapi ini jangan dibocorin ya. Ya. Nanti orang jadi, oh kata Ustadz nggak taubat nggak apa-apa. Bahaya ini. Kenapa? Karena Allah itu kan maha berkehendak, Pak. Nanti di belakang itu ada fa'alun lima yurid. Allah itu bebas mau ngapain aja. Ya. Karenanya kalimat Al-Ghafur di sini ya disebutkan karena ayat ini disebutkan dalam rangka memuji Allah. Ya. Maka tentu hendaknya kalimat atau nama Al-Ghafur ini dibawa kepada kesempurnaannya, bahwa Allah itu pasti mengampuni siapapun asal dia beriman. Jadi orang yang beriman itu dia punya garansi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti mengampuni dosanya meskipun dia belum sempat taubat. Ya, nah ini yang perlu kita jadikan sebagai hal yang membuat kita punya harapan di sisi Allah. Ya, tapi bukan berarti kemudian ya sudah kalau gitu nggak usah taubat lah, katanya diampuni. Oh enggak, justru yang seperti ini celaka, Pak. Kalau orang kemudian hanya mengandalkan sifat Allah Al-Ghafur, ya, terus dia nggak ingat Allah juga punya nama Al-Adl, Maha Adil. Wah, ini bahaya. Nanti dia berbuat dosa dan maksiat sepanjang hayat, ya, dan tidak mau bertaubat. Nah, orang yang seperti ini celaka. Tetap sebagai seorang hamba kita perlu memerlukan wasilah-wasilah, ya, supaya Allah mau mengampuni dosa-dosa kita, di antaranya bertaubat dengan taubatan nasuha. Wa huwal ghafur, dialah Allah yang Maha Pengampun. Al-Majid, Al-Majidu, ada yang membaca dhammah Al-Majidu. Ya. Al-Ghafur, mohon maaf, Al-Ghafur Maha Pengampun, Al-Wadud, ya, Maha berkasih sayang, Al-Mutawaddid ila awliyaihi bil karamah, yang sangat mencintai wali-walinya, orang-orang yang loyal kepadanya, yaitu kaum muslimin, orang-orang yang setia kepada Allah, bil karamati, dengan memberikan kemuliaan. Ya, Allah punya sifat Al-Ghafur, punya sifat Al-Wadud. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki rasa cinta dan kasih sayang yang sangat besar kepada orang-orang yang beriman. Ya. Seandainya ini Ashabul Ukhdud tadi mau bertaubat dan merubah hidupnya menjadi orang yang beriman, maka niscaya mereka akan mendapatkan banyak karunia. Allah menerima taubatnya, Allah mengampuni dosanya, dan Allah pun yang tadinya membenci, memurkai mereka, berubah menjadi mencintai dan menyayangi mereka. Ini seandainya, tapi ternyata bukan itu yang terjadi. Ya. Al-Ghafurul Wadud yaghfiru dzamba man taba ilaihi wa khada'a ladaihi. Allah akan mengampuni dosa siapapun yang mau bertaubat dan tunduk kepadanya. Walau kana dzambu min ayyi syai'in kana, dosa sebesar apapun. Ya, seperti yang pernah kami sampaikan tentang sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islamnya belakangan, seperti Amr bin As dan juga Khalid bin Walid. Ini dua orang dulu pernah melakukan hal-hal yang membahayakan kaum muslimin, ya. Tetapi pada akhirnya mereka bertaubat dan mau menerima Islam sebagai agama yang benar, dan mereka memperbaiki kesalahannya di masa lalu dengan berbuat baik setelah masuk ke dalam agama Islam. Maka mereka menjadi manusia-manusia yang mulia. Karenanya Amr bin As ketika mau masuk Islam, mau berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia bilang, "Ya Rasulullah, ulurkan tanganmu, aku akan membaiatmu masuk Islam." Artinya Amr mau masuk Islam. Tetapi ketika Rasul mengulurkan tangannya, Amr menarik tangan dia. Ya, Rasul mengatakan, "Mengapa engkau wahai Amr? Apakah engkau ragu?" "Tidak ya Rasul, tetapi saya ingin minta jaminan." "Apa yang kamu minta?" "Saya minta setelah saya masuk Islam, semua dosa saya di masa lalu diampuni." Oh, ini kenapa, Pak? Karena Amr merasa takut. Masa lalunya yang kelam itu khawatir akan mencelakakan dirinya di akhirat. Ya. Jadi dia ingin memastikan bahwa setelah dia masuk Islam,
dia pengen semua kesalahannya di masa lalu diampuni oleh Allah. Maka Rasul mengatakan, wahai Amr, sesungguhnya Islam itu merobohkan seluruh yang ada di masa lalu. Maksudnya apa? Kalau kamu masuk Islam, semua dosamu di masa lalu dirobohkan oleh Allah. Artinya hancur habis, diampuni oleh Allah. Begitu pula hijrah, ya, hijrah dari Mekah ke Madinah itu juga menghapuskan dosa di masa lalu dan mengangkat derajat. Barulah dia mantap hatinya masuk Islam, Pak. Dan setelah masuk Islam, benar dia menjadi salah satu sahabat yang memiliki kemuliaan, kedudukan tinggi dan berjasa besar dalam perkembangan dakwah Islam ke luar kota Madinah, sampai dia termasuk sahabat yang menaklukkan Mesir, ya, dan nanti juga berjasa diantaranya dalam pembentukan daulah dinasti Bani Umayyah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Wa huwal ghafurul wadud. Nah, terlebih lagi untuk kita orang beriman, udah pasti, Pak. Al-Ghafur Al-Wadud. Allah Maha Pengampun dan Maha banyak cinta kasihnya kepada kita semua. Al-Wadud menurut Ibnu Abbas dan juga yang lain diartikan huwal habib, yang mencintai atau yang dicintai. Ini Al-Wadud. Dzul Arsh, Allah zat yang memiliki arasy. Ya, arasy adalah salah satu makhluk Allah yang sangat besar, ya, yang diangkat oleh para malaikat. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Sahibul arsyil mu'azzamil ali ala jami'il khalaik, dialah pemilik arsy yang diagungkan, yang sangat tinggi di atas semua makhluk. Al-Majid, ada yang membaca dhammah Al-Majidu, artinya Allah itu Al-Majidu. Majidu artinya maha agung, maha mulia. Ada yang membaca Al-Majidi. Apa bedanya? Kalau Al-Majidu berarti dia termasuk sifat bagi Allah. Al-Ghafuru, Al-Wadudu, Al-Majidu, satu sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dibaca kasrah Al-Majidi, berarti dia dimaksudkan sifat bagi arasy. Dzul Arsy Al-Majidi, Allah pemilik arasy Al-Majidi yang sangat agung. Kedua-duanya memiliki makna yang sama, artinya makna yang benar. Fa'alul lima yurid, fa'al, maha berbuat, lima yurid, apa saja yang dia kehendaki. Allah itu bebas melakukan apa saja yang dia inginkan, yang dia kehendaki. Nah, ini menarik, ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Apapun yang dilakukan oleh Allah, Pak, itu tidak boleh ditanya. Kenapa ya Allah berbuat begini? Kenapa ya Allah menimpakan ini kepada saya? Kenapa Allah menguji saya seperti ini? Itu enggak layak kita pertanyakan begitu. Kenapa? Karena Allah itu fa'alun lima yurid. Allah bebas berkehendak melakukan apa saja. Karenanya ketika Abu Bakar As-Siddiq ini sakit, datang orang menjenguknya, ditanya, apakah dokter telah datang kepadamu? Ya, maka Abu Bakar mengatakan, benar, dia telah datang melihatku. Apa yang dikatakan dokter kepadamu? Dokter itu mengatakan kepadaku, fa'alun lima yurid. Jadi yang besuk bilang dokter, tabib ya, artinya dokter. Yang dimaksud adalah dokter dalam artian orang yang ahli pengobatan. Tapi Abu Bakar menganggap at-tabib itu adalah Allah. Nah, ini bedanya kualitas iman tuh begitu, Pak. Ya, jadi orang nanya, apakah dokter sudah menengokmu, melihat keadaanmu? Dia jawab, sudah. Ya. Sudah, ini maksud adalah Allah, Sang Maha Penyembuh. Lalu apa yang dokter itu katakan kepadamu? Dia bilang fa'alun lima yurid. Ya, dokter itu bilang dia bebas melakukan apa saja yang dia inginkan. Nah, ini menarik ini. Ya. Artinya ini menunjukkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu dalam posisi ridho dan ikhlas dengan kondisi yang dia alami.
dia tidak menyesal, dia tidak kecewa, dia tidak marah, dan dia tidak menggugat Allah yang menimpakan penyakit kepadanya. Oh, ini tingkat tinggi Pak imannya, Pak. Fa'alun lima yurid. Ya. Karenanya jamaah rahimakumullah, dari tadi kita disuguhkan sebagian nama-nama Allah. Ya, dari mulai huwa yubdi'u, dialah yang memulai penciptaan, al-mubdi'u. Wa yu'id, dia yang akan mengembalikan manusia dari mati menjadi hidup lagi. Al-Mu'id, ada nama Allah Al-Mu'id. Al-Ghafur, Maha Pengampun. Al-Wadud, Maha yang memiliki cinta dan kasih. Dzul Arsy, yang memiliki arsy. Dialah yang menciptakan arsy, yang meninggikan arsy, yang meliputi arsy, dan yang berfirman, innallaha ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Ya. Al-Majid, yang maha agung. Fa'alun lima yurid, berbuat apa saja yang dia kehendaki. Ya. Nah di sini kalimat fa'alun lima yurid dimaksudkan Allah menyebutkan beberapa sifat-sifat dirinya, lalu menutupnya dengan sifat fa'alun lima yurid. Apa maknanya? Ayyaf'alu ma yurid, Allah bebas melakukan apa saja yang dia inginkan. Wala ya'taridu alaihi wala yu'taradu alaihi, tidak ada yang dapat menentang Allah. La yaghlibuhu ghalibun, tidak ada siapapun yang dapat mengalahkan Allah. Fayudkhilu awliya'ahul jannah la yamna'uhu mani'un, dia akan memasukkan orang-orang yang dia cintai ke dalam surga dan tidak ada seorang pun yang dapat mencegahnya. Wa yudkhilu a'da'ahu an-nar la yansuruhum minhu nasirun, dan dia akan memasukkan musuh-musuhnya ke dalam neraka dan tidak ada seorang pun yang dapat mencegah dan menolong mereka. Wa fi hadhil ayah, dan dalam ayat ini dalilun, adalah merupakan dalil ala anna jami'a af'alil ibadi makhluqah, semua perbuatan makhluk adalah makhluk yang sama, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yajubu alaihi syai'un, tidak ada yang samar tersembunyi dari Allah. Li'anna af'alahu bihasabi iradatihi, karena semua perbuatannya sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Nah di sini Pak yang mendasari mengapa orang-orang seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria, meskipun umurnya sudah sangat tua, istrinya mandul, tetap berdoa minta keturunan. Karena bagi mereka meyakini Allah itu fa'alun lima yurid, Allah bebas berkehendak apa saja. Yang kata manusia enggak mungkin, bagi Allah sangat mungkin. Yang bagi manusia mustahil, bagi Allah sangat gampang. Ya. Manusia sudah buntu, tidak punya lagi jalan keluar, tapi Allah itu luar biasa kehendaknya dan luar biasa kekuasaannya. Ya. Ada satu ayat dalam surah Yusuf, ya, wallahu ghalibun ala amrih walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah lah yang akan menang dengan semua perintah dan urusannya, sementara kebanyakan manusia itu tidak mengerti hikmahnya. Ayat ini merupakan komentar dari kejadian-kejadian yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam. Coba kita bayangkan, 10 orang saudaranya Nabi Yusuf itu bermaksud menyingkirkan Nabi Yusuf untuk selamanya. Justru yang terjadi sebaliknya, Nabi Yusuf malah jadi orang sukses, ya kan? Jadi orang punya kehendak, tapi Allah juga punya kehendak. Yang menang kehendak Allah, ya. Nabi Yusuf ketika dimasukkan ke dalam penjara, Pak, berpesan kepada 2 orang temannya di penjara setelah mentakwilkan mimpi mereka, tolong nanti salah seorang di antara kalian yang akan divonis bebas, tolong kabarkan kepada tuan kalian, yaitu raja, bahwa di penjara ini ada orang yang dipenjara bukan karena kesalahan yang dilakukan, nanti dipenjara karena kezaliman. Ya. Apa yang terjadi? Begitu yang divonis bebas itu keluar dari penjara, Allah jadikan dia lupa. Nggak nanggung-nanggung lupanya, Pak. Lupanya hampir 10 tahun. Coba. Tadinya Nabi Yusuf sudah berencana mengatur strategi, ya,
bahwa beliau berharap akan segera bebas dari penjara dengan cara berpesan kepada orang tadi yang pernah ditawilkan mimpinya dan lalu bebas. Wallahu ghalibun ala amri, tapi Allah lah yang akan berlaku seluruh kehendaknya. Ternyata Allah menghendaki dia lupa sampai 10 tahun. Coba. Ini luar biasa. Fir'aun berkehendak memusnahkan semua bayi Bani Israel. Kenapa? Karena dia takut akan terlahir bayi dari Bani Israel yang menghancurkan kerajaan dia. Apa yang terjadi? Justru bayi yang akan menghancurkan kerajaannya Allah masukkan ke dalam istananya. Dirawat sama dia sampai gede. Nabi Musa. Nah, ini namanya fa'alun lima yurid. Allah berkehendak melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak ada yang mencegah, tidak ada yang mampu menghalangi. Ya. Walaupun kelihatan di awal-awal sepertinya musuh-musuh itu kelihatan mau menang. Ya, tapi Allah yang akan tetap menang di atas segalanya. Baik, ini nama-nama Allah yang sangat indah, jamaah rahimakumullah. Ya, bisa kita renungkan dan menjadi penguat keimanan kita. Karena itulah benar yang mengatakan, ya, barang siapa yang semakin mengenal Allah, ya, maka dia akan semakin baik. Ya, karena dengan mengenal Allah ini memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Hal ataka hadithul junud, adakah telah datang kepadamu Muhammad cerita atau kabar tentang al-junud, para pasukan Fir'aun wa Thamud, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya, wa Thamud dan kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh. Kenapa di sini disebutkan al-junud, pasukan, tapi yang disebut namanya cuman Fir'aun? Ya. Karena Fir'aun ini ada dengkotnya, Pak. Petingginya yang memimpin pejabatnya, pasukannya, rakyatnya untuk durhaka kepada Allah. Tapi mereka semua sama, memiliki azab, ancaman azab di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkat kesalahannya masing-masing. Karenanya ketika ditenggelamkan ke dalam laut, ya semuanya tenggelam tanpa terkecuali. Wa Thamud, begitu juga kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh. Ya, mereka juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang disebutkan cuman dua ini? Karena cerita ini ya yang paling masyhur di kalangan orang-orang Arab kota Mekah, terutama Thamud yang daerahnya ini lebih dekat kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada Rasul, para sahabatnya dan juga orang-orang kafir di masanya tentang kisah Fir'aun dan kaum Thamud, bagaimana Allah menghancurkan, membinasakan mereka akibat kekufuran mereka kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik di kota Mekah, kalau mereka melakukan hal yang sama seperti Fir'aun dan pengikutnya, seperti kaum Thamud, maka nasib mereka juga akan menjadi, ya, mendapatkan nasib yang sama. Ini karena mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan kitab suci Al-Qur'an. Balil ladzina kafaru fi takdzib, akan tetapi alladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu, fi takdzib, tetap dalam kedustaannya. Ya. Anehnya setelah diberikan ancaman dan diceritakan tentang orang-orang di masa lalu yang pernah dibinasakan oleh Allah seperti Fir'aun dan kaum Thamud, orang-orang Mekah ini tetap dalam kedustaan dan kedurhakaannya. Nah, inilah orang yang jahil namanya. Ya, orang yang jahil. Disebut jahiliyah itu bukan berarti karena dia nggak pinter, bukan. Justru karena mereka pinter, ngerti kebenaran, melihat buktinya, tapi tetap tidak mau menerima, ngeyel. Itu namanya orang yang jahil, ya, bodoh. Ya. Coba, kalau orang itu nggak ngerti, Pak, terus dia melakukan sesuatu yang dia melakukan kesalahan yang dia tidak mengerti, mungkin kita masih bisa maklum, ya kan? Orang dia nggak ngerti kok. Tapi kalau sudah ngerti, ya, konsekuensi dan akibat dari perbuatan yang dia lakukan, ya, terus dia tetap melakukannya, kita bilang apa tuh? Bodoh. Ada orang minum nih,
Dia nggak tahu kalau di situ ada racunnya. Dia minum. Terus dia celaka gara-gara minum racun itu. Kamu kenapa minum? Saya nggak tahu. Kita pasti maklum. Tapi kalau orang udah tahu itu racun, terus dia tetap dia minum, bodoh, Pak. Makanya disebut jahiliyah itu begitu. Ya. Jadi bukan karena IQ-nya rendah, bukan. Ya. Tapi karena mereka tidak melakukan kebenaran yang mereka ketahui. Wallahu mi waraihim muhit, sedangkan Allah mi waraihim di belakang mereka muhitun maha meliputi. Artinya meliputi itu la asimalahum minhu. Tidak ada seorang pun yang dapat melindungi mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi muhit, Allah itu meliputi. Yang namanya meliputi seperti air, ya, banjir, Pak. Kalau sudah datang, udah nggak ada yang selamat. Mau tempat celah sekecil apapun, air tetap masuk kan? Begitu kalimat muhit. Makanya kenapa samudra itu bahasa Arabnya muhit, Pak. Ya, samudra itu bahasa Arabnya muhit, karena dia meliputi segala hal. Ya. Allah di belakang mereka muhitun. Wahum fi qabdati qadarihi wa tasrifihi. Mereka manusia yang musyrik, yang mendustakan itu, tetaplah mereka itu berada di bawah kekuasaan Allah. Yang ngasih hidup Allah, yang ngasih rizki Allah, yang bikin mereka bisa jalan juga Allah, yang buat mereka matanya masih bisa melek di pagi hari juga Allah, membuat mereka masih bisa kerja itu juga Allah, yang membuat mulut mereka masih bicara juga Allah. Semuanya dari Allah. Walaupun mereka sedemikian durhakanya kepada Allah, walaupun mereka sedemikian jahatnya kepada utusan Allah. Ya, makanya ada video yang viral itu. Siapa? Seorang perempuan yang ngancem-ngancem nantang Allah. Oh lah, saya tantang Allah. Katanya begini, katanya begitu. Mana nih? Saya udah setahun nggak apa-apa nih. Sekarang saya tantang lagi. Loh kok dia? Nah ini orang melampaui batas, Pak. Ya dia nggak sadar hidupnya dari Allah, segala-galanya dari Allah. Sekarang Allah cabut kesehatannya, loh mau ngapain coba? Dia mau mengandalkan alat. Alat itu ciptaan manusia. Yang ngasih ilham kepada manusia menciptakan alat itu juga Allah. Nanti kalau bikin alatnya nggak berfungsi, rusak, error. Nah manusia ini yang durhaka tuh nggak mikir sampai ke situ. Ya, tidak berpikir sampai di situ. Nah, langsung sakit makanya. Jadi nantang sih dia. Ya. Ya kita doakan mudah-mudahan di detik-detik terakhir kehidupannya ada kesadaran kan gitu ya. Mumpung masih ada waktu. Kalau sudah sakaratul maut kan nggak ada waktu lagi. Gitu. Karenanya ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya jamaah rahimakumullah. Wallahu mi waraihim muhit. Jangan sekali-kali kita durhaka kepada Allah lalu kita lupa bahwa Allah itulah yang menguasai diri kita ini. Ya. Bal huwa Qur'anum Majid. Bal akan tetapi huwa Qur'anum Majid, itulah Qur'an Majidun yang sangat mulia. Ya. Orang-orang kafir itu mendustakan Nabi, mendustakan Quran. Tidak percaya akhirat, artinya tidak percaya Quran. Padahal Quran itu adalah Qur'anum Majid, Quran yang sangat diagungkan, yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya, dan tidak ada seorang pun yang dapat menimbulkan satu kesalahan dalam Quran. Di Quran ini salah satu-satunya kitab yang sangat dijaga oleh Allah keasliannya dan tidak akan pernah bisa dipalsukan walaupun hanya satu harokat, Pak, tidak bisa. Karenanya kalau ada orang nih rame juga, ada ya disebutnya mungkin intelektual muda, hafal Quran dari kecil, bapaknya juga seorang kiai almarhum, terus sekolah kuliah di PTIQ, perguruan tinggi ilmu Quran, tapi lambat laun ilmunya nggak bikin dia makin taat, malah bikin dia lepas jilbab, perempuan. Terus dia bilang, ngapal Quran itu nggak ada gunanya katanya. Ngapal Quran tidak ada gunanya. Kenapa? Karena dalam teori pendidikan, Pak, menghafal itu adalah tingkat kecerdasan yang paling rendah menurut teori pendidikannya orang Barat. Gitu. Kenapa dia beralasan ngapal Quran nggak ada gunanya? Loh sekarang
Quran sudah ada di aplikasi, ya, dicetak dalam jumlah banyak. Kan nggak mungkin terus semuanya hilang, kata dia. Jadi sekarang nggak perlu lagi kita ngapal Quran. Kalau zaman dulu, zaman Nabi iya, karena dulu orang nggak biasa nulis, nggak ada mesin cetak, nggak ada aplikasi. Jadi makanya mereka menghafal, katanya. Padahal Allah menjaga Qur'annya itu dengan cara disimpan di dalam dada-dada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cetakan Quran, Pak, tulisan, itu pasti memungkinkan ada salah cetak. Betul apa tidak? Udah dihati-hati, dikoreksi sampai 10 kali, ada aja kurangnya tuh. Itu cetakan manusia. Aplikasi juga begitu, sama, buatan manusia. Ya. Tapi kalau hafalan, dan yang hafal nggak cuma 1, jutaan orang, itulah yang paling valid. Ya, itulah yang paling valid. Itulah cara Allah menjaga Qur'annya. Bal huwa Qur'anum Majid. Inilah Qur'an yang mulia. Ya, makanya para penghafal Quran itu orang-orang pilihan Allah, disebut sebagai ahlullah, keluarga Allah, wa khassatuh, punya kedudukan khusus di sisi Allah. Fi lauhim mahfuz, Allah jaga Quran itu diantaranya fi lauhin al-mahfuz, dalam lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz tempatnya ada di atas langit ketujuh, ya, disebutkan bahwa oleh Ibnu Abbas, ya, dia terlindungi dari gangguan setan, tidak dapat dirubah baik dengan menambah ataupun mengurangi. Kalau kata orang Syiah, Quran yang ada pada umat Islam sekarang itu belum lengkap. Mereka mengaku punya versi lengkapnya, nggak tahu berapa puluh juz tuh. Ya. Jelas itu kalimat yang palsu, nggak mungkin. Ya, karena kalimat begitu sama dengan menuduh Nabi Muhammad korupsi ayat. Betul, Pak? Iyalah, Rasul itu selalu menyampaikan apa yang Allah sampaikan melalui wahyu, baik itu berupa Qur'annya ataupun berupa wahyu-wahyu yang lainnya.